Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui maksiat itu, zalim itu secara umum artinya maksiat, melanggar aturan Allah, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam beliau membagi, Pak, zalim alias maksiat itu ada dua. Zalim terhadap diri, manusia zalim mendolimi dirinya, dan manusia mendolimi orang lain. Bagian pertama, manusia mendolimi dirinya, yaitu melakukan maksiat kepada Allah. Enggak sholat, enggak puasa, naudzubillahi min dzalik, berbuat zina, naudzubillahi min dzalik, ya kan Pak, gratifikasi, naudzubillahi min dzalik, bunuh orang, dan lain sebagainya. Bukan Pak ya, kalau membunuh orang nanti bagian yang kedua. Tidak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berbuat zina, naudzubillahi min dzalik. Ini kan mendolimi diri sendiri. Nah, mendolimi diri sendiri ini Pak, alias berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dibagi jadi dua. Perbuatan mendolimi diri sendiri yang nomor satu dan menjadi puncaknya adalah mensekutukan Allah, berbuat syirik besar. Ini adalah dolimnya dolim. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah menceritakan nasihatnya seorang hamba Allah yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun azim. Jadi puncak kedoliman ini adalah nomor satu adalah melakukan perbuatan syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ini dosa yang tidak akan diterima oleh Allah selama dia tidak tobat, Pak. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah menyebut ayat ini dalam surat An-Nisa sampai 2 kali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mau mengampuni dosa syirik selama orang itu sampai mati belum tobat kepada Allah taubatan nasuha. Ustaz, kalau dia sebelum mati dia taubatan nasuha dari dosa syiriknya, insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau dia sampai mati belum tobat dari syirik besar, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa orang yang berbuat syirik itu dinamakan telah melakukan kedzaliman yang paling puncak, Pak? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itulah orang yang melakukan perbuatan dolim. Karena mereka meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mestinya ibadah itu kan diberikan kepada Allah, Pak. Tapi mereka berikan ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah ini bukan diletakkan kepada Allah, tapi diletakkan kepada selain Allah. Hakikat syirik, hakikatnya orang kafir kan begitu, Pak. Seluruh orang kafir itu kan syirik, mereka musyrik. Karena mereka meletakkan ibadah ini tidak diberikan pada Allah, tapi diberikan kepada selain Allah. Wal kafiruna humudz zalimun. Kemudian menganiaya diri sendiri yang nomor 2 adalah maksiat secara umum selain syirik besar, selain mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebutkan tadi, Pak ya. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, naudzubillahi min dzalik, berbuat zina, naudzubillahi min dzalik dan lain sebagainya. Dosa-dosa seperti ini, Pak, ya wajib ditobati. Ya ayyuhalladzina amanu surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Taubat yang murni. Makanya ketika ada orang berbuat dosa, kok tidak segera tobat? Menunda tobat itu harus ditobati. Menunda-nunda tobat itu harus ditobati.
Artinya apa? Menunda taubat itu sudah suatu pelanggaran, sudah suatu larangan. Karena perintah Allah, segeralah berbuat taubat. Namun Bapak yang saya hormati, ketika ada orang mati dengan membawa dosa selain atau di bawah syirik besar, mati belum tobat, itu firman Allah Subhanahu wa taala berlaku di situ, wa yaghfiru ma duna dzalik. Bisa saja Allah mengampuni dan dimasukkan ke surga langsung, bisa saja Allah tidak ngampuni, dimasukkan ke neraka dulu sampai bersih, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke surga. Makanya dosa besar selain syirik, dosa besar di bawah syirik, kok dia mati belum tobat, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat yang benar, Pak, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Orang kalau berbuat dosa besar, kok di bawah syirik besar, nggak sholat, nggak puasa, sudah mampu, nggak haji, berbuat zina, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok dia belum tobat sampai mati? Kenapa ada kemungkinan diampuni oleh Allah? Karena dia masih muslim, belum murtad, belum rusak Islamnya. Dia muslim tapi fasik. Dia masih dinamakan beriman tapi fasik, telah melakukan perbuatan dosa besar. Mana ada Ustaz orang melakukan perbuatan dosa besar dinamakan fasik kok masih muslim? Ada. Surat Al-Hujurat, Pak, Allah jelas-jelas menamakan orang yang melakukan pembunuhan. Wong Islam saling bunuh-membunuh, tapi Allah masih menamakan dia adalah orang mukmin. Allah SWT berfirman surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kelompok dari orang mukmin saling bunuh-membunuh. Nah, berarti kan perbuatan bunuh-membunuh, Pak, itu dosa besar, tapi di bawah syirik. Pelakunya dosa besar, fasik, tapi Allah masih menyebut mereka wa in ta'ifatani minal mu'minin. Mereka tetap dinamakan oleh Allah orang mukmin. Makanya besok kalau perbuatan dolim yang kedua ini, menganiaya diri sendiri, yaitu maksiat-maksiat di bawah syirik besar ini, kalau dia nggak sempet tobat, mati, mabuk, Pak, nyungsep, mati. Kan ada saudara-saudara kita itu, Pak, naudzubillahi min dzalik, sudah tua-tua keladi, tua-tua makin jadi, umur udah 65 apa, akhirnya beli obat kuat, akhirnya naudzubillahi min dzalik, ya, pacaran sama wanita, kemudian nginep di hotel berdua, obat kuatnya diminum, jantungnya nggak kuat, Pak, mati. Nah, itu kan namanya apa, Pak? Su'ul khotimah, itu kan dosa besar. Tapi selama dia mukmin, tetap meskipun itu tanda su'ul khotimah, Pak, ya, tapi kalau dia orang mukmin kan masih iman, tapi dosa besar. Tetap harus dimandikan, disolati, dikafani karena dia masih muslim. Dan banyak didoakan itu karena dia butuh doa itu, Pak, ya. Butuh doa itu. Nah, ini yang kedua. Kemudian